Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Nah, kawan-kawan, jadi di video ini ada berita yang lagi viral, sebuah daging kurban yang ada tulisannya. Nah, hati-hati, di sini sangat berbahaya, apalagi menjual nama agama untuk kepentingan ya sebenarnya yang tidak penting gitu kan. Jadi di sini dituliskan bahwasanya ada sebuah nama dan dituliskan juga bin. Nah, konon katanya juga ini adalah daging kurban dari orang yang berkurban tersebut. Hal ini bisa berbahaya dikarenakan bisa menjadi dosa jariah atau ya mending kalau jadi pahala jariah. Nah, kalau jadi dosa jariah kemudian diikuti dengan orang banyak atau dari daerah-daerah lain ya ini sangat berbahaya. Hal inilah yang kemudian ditakutkan akan menjadi berkembang dan menjadi tidak penting gitu. Nah, kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kami pengurus dan para panitia kurban di Masjid Jami Al-Ikhlas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian pelaksanaan hewan kurban. Kali ini Allah berikan kemukjizatan kepada kami. Pertama, ada nama yang tertulis di salah satu hewan korban sapi yang dikorbankan oleh jamaah kami, tertulis atas nama Muhammad Musofa bin Jalal Sayuti. Pas dicek, ternyata beliau adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini. Ya, ada nama Muhammad siapa tadi? Tapi kayaknya ditulis dengan spidol ya. Dia mengatakan juga ya mungkin ini bapak-bapak panitia mengatakan bahwa beliau ini atau orang ini memberi kurban pada tahun ini. Di RT 0201. Ini berada di paru-paru hati ekor sapi yang dikorbankan hari ini. Sebagai bentuk penghormatan, kami persilakan Bapak Yusman yang beliau langsung yang menseset daging sapi ini. Pada Yusman, Pak Yusman silakan. Assalamualaikum. Oh, ini bapaknya. Jadi konon katanya dia sendiri yang memotong atau yang menseset bagian tertentu ini, katanya tadi paru-paru ya. Kemudian muncullah nama beliau, orang yang mengkurbankan daging tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mau pemotongan paru, saya melihat tulisan yang bertulisan tersebut dan saya melaporkan kepada dia untuk melihat tulisan tersebut. Setelah melihat tulisan tersebut langsung diseser dan dipisahkan dan diserahkan kepada panitia. Itu atas saksi dari yang Pak Isman yang langsung menyeset daging korban itu. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Mohar sebagai ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya penemuan tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan dan Pak Ustadz bahwa ada tulisan pengorban seekor kambing, tapi ternyata ada tulisan yang bersangkutan ada di paru sapi. Itu bukan rekayasa, itu kebetulan karena saya yang nulis tulisan saya dengan tulisan yang ada di paru itu sangat berbeda. Jadi itu mungkin suatu kemujizatan atau keajaiban yang terjadi di korban pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Ini salah satu sirun min asrarillah, kemujizatan. Nah, kalau kita cek itu kayak spidol ya. Jadi tulisan spidol tuh bagian atasnya udah kelihatan luntur. Ya, bener atau enggaknya ya kita walau alam, tapi sangat jarang gitu kan terjadi. Kalau ngelihat di atasnya itu luntur, itu baru ditulis ya mungkin karena diseset, dipegang-pegang ya, namanya kan daging kan mengeluarkan cairan berupa entah minyak entah lemak itu, jadi akhirnya luntur. Itu asumsi saya. Nanti kita cek lagi di video berikutnya yang akan dibongkar oleh pesulap merah. Yang Allah berikan kepada kami, mudah-mudahan atas kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua tidak ada mungkin kecuali Allah yang memberikan kepada keajaiban ini. Amin. Mudah-mudahan ini sebagai tanda rahmat di kampung kami. Ternyata insya Allah bukan hanya Pak Mustafa, tapi insya Allah ada Pak Mustafa lain yang berarti soleh yang mau beribadah berkorban pada tahun-tahun setelahnya. Demikian, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk seluruhnya hati-hati dalam
kegiatan-kegiatan seperti ini jangan sampai menimbulkan syirik. Nanti ya muncul tulisan-tulisan lagi di tempat yang berbeda. Alhasil nanti muncullah syirik. Bahkan ada nih beberapa daerah yang mengatakan telah ditemukannya air karomah yang terdapat di suatu desa. Padahal itu adalah air pipa PDAM yang bocor. Jadi setelah dicek oleh PDAM ternyata bocor, kan malu-maluin gitu. Nah, berikut ini kita cek lagi pembongkaran yang dilakukan oleh pesulap merah. Nih, tuh kelihatan jelas. Nah, nih ada emoticon senyumnya, ya. Terus ada tulisan pesulap merah. Tuh, pesulap merah. Ajib gak tuh? Daging kurban gua kemarin juga tiba-tiba ada tulisannya begini nih. Bayangin kalau misalkan gua nggak mengakui kalau ini adalah gua yang nulis, terus gua biarin aja nih bapak-bapak di sekitar nih, tiba-tiba kok ada tulisannya pesulap merah nih di daging gua nih. Tuh, nggak bisa dihapus lagi. Tuh, nggak luntur karena ini spidolnya udah kering. Bayangin kalau misalkan gue nggak nyebutin ini spidol, terus gue nggak bilang bahwa gue yang nulis, ini bakal heboh juga kan. Daging kurban pesulap merah, di dagingnya tertulis nama pesulap merah dan ada emoticon senyumnya. Ada kata-kata juga memang lebih mudah membohongi seseorang daripada memberitahukan seseorang bahwa dia telah dibohongi. Ada kata-kata seperti itu. Kan gampang banget nih ngebohongin orang tuh gampang. Dan di Indonesia banyak banget masyarakat yang suka dibohongin. Tapi giliran kita kasih tahu, bro lu dibohongin, malah kita yang dituduh, lu mah ngerusak rezeki orang, lu mah ngefitnah aja. Allahu Akbar. Gue baik nih ke lu coy, biar lu nggak dibohongin lagi, tapi dituduhnya macam-macam. Itu di Indonesia tuh. Dan fakta psikologisnya memang kayak gitu guys. Lebih mudah membohongi orang daripada memberitahukan seseorang tersebut bahwa dia telah dibohongi. Catat baik-baik. Nah ini nih, kalau mau ngebohongin orang gampang banget nih. Heboh, daging kurban pesulap merah, tertulis nama pesulap merah dan tertulis juga emoticon senyum. Wah, ini keajaiban yang luar biasa ya guys ya. Ya, oke. Jadi ini nanti ya bisa gue cuci lagi, terus gue masak lagi sih dagingnya. Karena sayang banget buat gue makan sih, ini gue makan sendiri. Ya, jadi udah jelas ya. Kalau tulisannya itu terbuat dari lemak-lemaknya, ya itu mah seperti kejadian-kejadian yang udah-udah, itu namanya pareidolia guys. Tapi kalau untuk kayak tulisan hitam kayak gini nih, ya nih, ini mah spidol guys, jelas-jelas dong spidol dong. Tadi yang bagian atasnya juga itu udah ada yang luntur tuh, tulisannya binnya doang yang kebaca. Ini nggak luntur nih, karena udah kering spidolnya. Ya, jelas ya, pesulap merah. Wah, gile pesulap merah, wali nikah. Wali nikah untuk anak wanita gue nanti insya Allah. Terus wali murid untuk anak-anak gue nanti insya Allah. Ya udah, mungkin begitu aja penjelasan video kali ini. Kita juga nggak tahu maksudnya apa dituliskan seperti itu. Semoga aja si penulisnya mau mengklarifikasi dan mau jujur ke masyarakat Indonesia. Entah tahun kapan, gue berharapnya sih bisa klarifikasi secepatnya. Karena khawatirnya umurnya nggak sampai tahun-tahun berikutnya. Nanti keburu meninggoy dan nanti dimintain pertanggungjawaban tuh sama Allah Azza wa Jal. Hati-hati ya. Ya udah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Oke, jadi jelas ya bahwasannya itu adalah tulisan spidol. Jadi untuk yang membuat video tersebut atau orang-orang yang menulisnya, ya mending klarifikasi aja bahwasannya itu emang ditulis. Jangan sampai ini menjadi berita besar, kebohongan besar, dan akhirnya menjadi dosa jariah. Hati-hati untuk kita semua, dan lebih hati-hati juga ya dalam memilih berita, ataupun cari tahu dulu lah, tabayun dulu lah tentang berita-berita yang beredar di media sosial, baik itu YouTube, Facebook, dan lain-lain. Jangan sampai kita tersesat. Oke, sekian dulu berita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.